Keanu sama Fadil, kalau tadi ngomongin penyesalan berarti ada tahap dari kehidupan kalian sebelumnya yang ujiannya berat. Mungkin kalau Keanu sama Fadil juga. Kalau gue dari dulu nggak pakai hidup sebelumnya sampai hidup sekarang, ujian gue nggak ada yang, maksudnya kayak Nggak ada yang hidup memang tarafnya lebih naik, cuman ujian yang datang bersamaan dengan Fadil nih lagi serius. anugerah itu. Enggak, maksudnya gue tuh tahu lu ya. Jadi kayak setiap yang dia cerita tuh gue tahu semua Iya. apa yang sebenarnya dia mau ceritakan gitu loh. Pokoknya Jadi dia kayak, semuanya tuh ya, semua gue tuh selalu percaya rezeki, anugerah, Yes. keberkahan itu datang bersamaan dengan cobaannya, Iya. dengan resikonya. Jadi kalau misalnya yang lu lihat itu indah, seindah itulah cobaan. jadi kayak Jadi nggak bisa dulu cobaannya berat, nggak ada. Sekarang selevel ini cobaan gue. Dan gue juga kalau misalnya Keanu suka cerita, gue selalu misalnya ya pokoknya kita sering cerita-cerita. Biasa tuh cerita-cerita kalau misalnya udah nggak ada ujung nih, Bib, kita cerita gini. Ya udah Nu, mungkin ini emang cobaan dari Allah. Kita balik lagi kayak udah nggak ada jalan lain, ini udah emang lagi cobaan dari Allah. Gitu kayak iya ya berarti ini kita harus lebih deket lagi sama Allah, minta maaf kayak gitu-gitu. Kalau gue sama Keanu kayak gitu. Iya, emang Fadil tuh biasanya Bib, cobaannya dari Allah. Kalau gue cobaan dari Fadil doang. Nah, Allah ke Fadil ke Keanu begitu. Emang yang benar sih kayak tadi itu, bahwa kata Allah tuh ana indadzanni abdi bi, gue nih tergantung pada praduga lo pada gue. Kalau lo setiap yang berat lo jalani itu lo lihat sebagai cobaan dari Allah biar lo lebih baik, yaitu Allah akhirnya menghitung itu sebagai cobaan, sebagai ujian gitu, sebagai cobaan. Dan memang cobaan itu pasti, kalau Keanu tadi bilang, oh cobaan gua besar, gede gitu, pasti cobaan itu besar. Iya. Karena kalau kecil cobain, aduh, kalau sedikit biasanya tuh cobain. Cobaannya besar, soalnya karena ulahnya juga besar, Bib. Iya pasti kan, semakin orang naik, semakin orang besar, pasti ujiannya semakin besar. Jangankan di dunia, iman aja tuh, jangankan urusan dunia, iman aja, ulama itu makin besar imannya naik, maka makin besar juga ujiannya. Dan justru ulama tuh sedih kalau nggak dikasih ujian. Sedih dia, karena takut, ya gue nggak dihirauin nih sama Allah. Iya, udah nggak disayang sama Iya, kayak mak kita kan dulu, kalau kita udah tetap ngotot, ya udah deh terserah lu deh. Fadil parah, dikasih ujian ngambek nggak mau sholat ah. Aduh. enggak lah. Apa namanya, tapi Bib, sama sebenarnya walaupun terdengar kayak sering banget diomongin, tapi saya pernah ngerasain sendiri kalau emang sebenarnya paling susah tuh ikhlas. Bener. Ikhlas tuh susah banget karena jadi kayak aku pernah kayak kan emang tujuannya alhamdulillah dikasih kayak sampai sekarang ini. Anjing lu kenapa sih, Deh? Iya, dan tadi lagi gue ini jadi orang grogi. Buka tutup. Gimana? Jadi kayak Ikhlas. Iya, ikhlas. Pernah tuh kayak gini, kayak memang alhamdulillah sekarang dapat rezeki dikasih sama Allah tuh emang udah punya tujuan dari dulu, kayak oke, pingin bantu lunasin semua yang bersangkutan dengan riba dan segala macam gitu kan dari orang tua gitu. Terus pas ada uangnya kayak sempat mikir kayak gini, kayak Enak aja lo. kayak gitu. Pakai yang lain kali ya gitu ya. Kok sayang ya kalau langsung lunas, setengah dulu boleh nggak ya? Tapi kayak langsung kayak astagfirullahaladzim, udah akhirnya langsung dibayarin kan. Nah, di situ gue mikirnya kayak ya udah ikhlas aja gitu. Tapi ternyata gue ini belum ikhlas. Ikhlas tuh apa sih? Gitu. Iya, ikhlas tuh apa? Karena pada saat gue udah bayar itu, gue ngerasa kayak gini, kok gue di rumah ini gue tidak diperlakukan spesial ya? Gue tetap aja sama kayak yang lain gitu Masih loh. minta. Enggak, maksudnya Padahal udah kayak, melakukan yang maksudnya itu. setidaknya kayak kamu makan apa? Iya, Gini, ibaratnya lo kayak masih pamrih lah, berharap pamrih. Iya, masih kayak gitu. Terus pas gue akhirnya pas malam-malam gue dengar maksudnya dengar khotbah tentang ikhlas, akhirnya gue baru kayak berarti kalau gue masih minta sesuatu, masih minta berharap sesuatu, itu namanya gue nggak ikhlas. Nah di situ akhirnya kayak malam-malam gue minta maaf sama Allah, kayak ya Allah, hamba masih belajar tentang ikhlas. Jadi jangan sampai kayak niat baiknya itu malah kayak jadi nggak dapat hikmahnya gitu loh, Bib. Benar. Sedekah yang paling besar itu bukan jumlahnya, tapi ketika lo sedekah saat lo ngumpulin untuk sesuatu yang lain. Jadi kayak tadi tuh, Iya, kayak tadi. lo Fadil, wah sayang nih saat lo pelit, saat lo ngumpulin sesuatu untuk sesuatu yang pengen lo senengin tapi lo kasih ke orang lain, itu sedekah yang paling keren. Saat lo pelit, Amin. dan kalau ikhlas itu sebenarnya kan, ikhlas itu melakukan sesuatu hanya murni untuk Allah. Ikhlas itu artinya
Kholas artinya murni. Ikhlas itu upaya memurnikan. Jadi ketika lu berupaya itu sudah Udah termasuk bagian ikhlas. termasuk dari ikhlas. Ketika lu berupaya. Dan sebenarnya kita tuh punya ilmu ikhlas yang setiap hari kita lakukan. Apa contohnya? BAB. Coba gimana tuh, Bib? Kita Ketika lu BAB lu ikhlas. Ya lu cari uang, lo makan, lo produce, terus lu keluar gitu aja. padahal lu makannya keluarin mahal gitu ya, Mas, ya. Makannya mahal. Kan begitu keluar lu langsung siram. Iya. Terus lu berusaha untuk tidak meninggalkan jejak. harusnya. Bahkan jangan sampai ada orang yang tahu sehingga lu hidupin kerannya. Itulah harusnya kayak gitu ya kita. Ikhlas itu begitu. Ikhlas itu surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad enggak ada kata ikhlasnya. Jadi kalau lu Aku masih suka banget. jadi intinya ya, kebaikan kita jangan pernah lu ingat, lu lupain, kejahatan lu, keburukan lu selalu lu Bawa. ingat. Nah, kejahatan orang lain lu lupain, kebaikannya dia lu ingat. Wow. Dengan gitu lu akan sukses gitu. Wow, tersentuh. Soalnya makanya itu dia Bib, rahasia aku temenan sama Keanu gitu, kejahatan dia semua aku lupain. Ya Keanu kan juga gitu. Semua kejahatan lu dilupain. Oh, enggak, dia lupa. Kejahatan dia Kebaikannya Ntar aku diingat-ingat. upload. Kebaikannya diingat-ingat sampai Keanu mimisan karena bingung enggak nyampe apaan ya kegiatannya. Nggak ada kebaikan ini orang nih. Oh begitu. Ngamut. Tapi Bib, ini mau nanya lagi. Pernah dengar kayak misalnya nih, kita kan kalau misalnya ikhlas itu kan berbuat sesuatu karena Allah gitu kan. Nah, salah nggak sih kalau misalnya kita nih melakukan pahala? Soalnya aku pernah dengar kayak pernah punya cita-cita, gini aja deh, misalnya katakan orang punya cita-cita mau bangun masjid gitu kan ya. Nah, terus dia itu bangun masjid dengan tujuan apa? Dengan tujuan karena dia tahu kalau dia bangun masjid, dia nanti punya rumah di surga insya Allah gitu kan. Nah, tapi ada yang bilang sama dia, kalau lu bangun masjid niatnya kayak gitu, lu nggak boleh. Lu bangun masjid niatnya karena apa? Karena lu lihat di sekeliling, misalnya di daerah tempat sini itu. nih nggak ada tempat beribadah nih, nggak ada masjid, bangunlah di situ kayak gitu. Jadi harus niatnya tuh seperti itu. Nah, terus yang maksudnya yang mau saya tanyain tuh berarti emang kita salah ya kalau misalnya kita Pamrih sama Allah. Iya, maksudnya ibarat kata jatuhnya kayak gitu, kalau kita melakukan sesuatu karena emang kita pengen dapat pahala dari Allah gitu loh. Iya, ikhlas itu semua karena Allah. Artinya semua yang dijanjikan Allah termasuk. Lu beribadah karena ingin surga itu ikhlas. Gue pernah dengar gue ini, maksudnya kalau pamrih sama Allah tuh harus. Lo harus Karena pamrih. itu Allah yang menjanjikan. Iya. Jadi semua yang Allah janjikan, kecuali lo pamrih kepada sesuatu yang nggak Allah janjikan, apalagi sesuatu yang itu maksiat, itu yang nggak boleh. Berarti katakan Atau gini, lo mintanya ke manusia gitu. Iya, sama Nah itu manusia, yang nggak sama boleh. berarti contoh gini, kalau misalnya aku ngeliat ada pengemis, aku lihat ada kamera, aku tiba-tiba ngasih, itu kan udah pasti nggak boleh kan? Enggak, bisa jadi gol. Oh iya. Kata Allah dalam Al-Quran, Betul. lebih baik memang disembunyikan, tapi kalau lo perlihatkan itu juga baik. Asalkan diperlihatkan bukan untuk ria. Oh, yang penting dari hati emang. Iya, beneran kalau pengen niatnya, ngasih. guys, gue bantu nih. Gue berharap lo juga bantu ibu Biar- ini. Oke, itu bagus. berarti gini, aku clear, Bib. Misalnya gini, aku ngeliat ada pengemis, nggak pingin ngasih nih. Lihat ada kamera, ngasih. Jadi, Berarti itu yang itu nggak boleh. ria, iya. Ya, itu ria. Nah, tapi kalau misalnya aku ini nggak ada kamera katakan, terus aku lagi di jalan biasa, terus ngeliat pengemis, terus langsung mikirnya gini, mau ngasih bukan karena kasihan, mau ngasih karena gini, kalau gua ngasih, gue percaya Allah pasti nanti ngasih lebih, dan gua juga dapat pahala. Itu boleh atau nggak, Bib? Boleh, karena itu janji Allah dalam Al-Quran. Akan Allah ganti 70 bahkan 700 kali lipat. Wow. Dalam hadis kan 10 kali lipat. Jadi karena itu janji Allah ya udah. Lu iniin, tapi memang idealnya lu gak kepikiran sama itu. Yes. Idealnya. Karena gini, Karena yang kita punya udah tahu. segalanya tuh Allah kan. Iya, benar. Kalau lu udah sama Allah, bener-bener untuk Allah, Allah akan kasih semua tanpa lu minta. Karena gini, yang kita minta tuh kadang nggak yang terbaik loh. Belum tentu. Wah, gue pengen mobil. Jangan-jangan lu dikasih mobil ntar jadi sombong. Jadi enaknya sih diserahin ke Allah gitu. Sama kayak orang cita-cita lo apa? Masuk surga. Menurut gua yang lebih baik cita-citanya kumpul sama Nabi Muhammad kelak di akhirat. Karena pasti di surga dan yang ultimate. Oh iya. Wow. Tuh. Itu dia. Bener-bener kalau kayak gini-gini. Ada contohnya yang paling deket sama lo. Apa? Yang lo minta itu bukan yang terbaik. Apa?
lu jadi selebgram. Lu minta jadi penyanyi, bukan yang terbaik. Iya. Jadi penyanyi sinetron bukan yang terbaik. Betul. Jadi grup lawak di YouTube nggak terbaik. Jadi selebgram, jip lu jadi. Gitu Bener dia. nggak? Iya. Allah kasih yang benar yang nggak pernah lu impi-impiin. Iya betul. Karena kan rezeki itu kan dikasihnya pas di saat yang benar-benar tepat. Oke. Kalau Yano tadi gimana contohnya? Kalau dia kan Contoh tadi apa? selebgram akhirnya tepat nih. Permintaan gue Iya. yang nggak sesuai dengan Ah. kebutuhan gue. Ada nggak yang lo sadarin ternyata? Banyak banget. Coba Fadil kayak- dong yang ngomong. Tadi kan Fadil udah didikte tuh. Apa? Keanu. Sama aja kayak gue dulu tuh pengen banget main di TV. Ah. Ternyata itu bukan yang gue butuhin. Oh gitu. Malah dia derajatnya diangkat sama Allah dari jaga kantin kan. Jaga kantin, Gojek. Ngojek ya kan? Gojek. Udah kalau naik ojek, dia tuh tomboy banget, Stat. Atau tomboy itu buat perempuan, Oh, ya, iya. laki-laki. atau gitu tuh, Keanu pengen berhijab. Nah, Gak taunya tepat. yang terbaik dari Allah adalah seperti ini. Maka Berpeci. harus syukuri. Iya. Berpeci.